Negara Yaman adalah sebuah negara yang terletak di ujung selatan semenanjung Arab, di Asia Barat Daya. Yaman berbatasan dengan Oman di sebelah timur laut, Teluk Aden di selatan, Laut Arab di selatan, dan Arab Saudi di sebelah utara. Ibu kota negara ini adalah Sanaa. Yaman memiliki sejarah yang kaya dan rumit. Sebelumnya, Yaman terdiri dari dua negara terpisah yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan sebelum akhirnya bersatu pada tahun 1990. Namun, persatuan tersebut tidak berlangsung tanpa tantangan, dan pada tahun 1994 terjadi perang saudara singkat antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman juga menghadapi berbagai konflik dan krisis politik selama beberapa tahun terakhir, termasuk konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok pemberontak Houthi yang berlangsung sejak tahun 2014. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Yaman juga menghadapi banyak tantangan, dan negara ini termasuk salah satu negara termiskin di dunia Arab. Satu negara termiskin di dunia Arab. PDB per kapita di negara bagian ini hanya 2,5 ribu dolar. Di antara negara-negara Arab angka ini lebih rendah. Sistem pemerintahan. Yaman menerapkan sistem pemerintahan republik dan juga satu-satunya negara republik di wilayah Jazirah Arab. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya lewat pemilihan umum. Masa jabatan presiden 7 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan, kepala pemerintahannya negara ini dijalankan oleh seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang negara Yaman. Kota tertua di dunia, Yaman memiliki salah satu kota tertua di dunia yang masih berpenghuni, yaitu Sanaa. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, diperkirakan telah berdiri selama lebih dari 2.500 tahun. Kedudukan sejarah dan budaya, Yaman merupakan wilayah yang sangat penting dalam sejarah dan budaya dunia. Sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah kuno, Yaman adalah salah satu tempat di mana kopi pertama kali dibudidayakan. Pohon kopi Arabica berasal dari wilayah pegunungan Yaman dan telah menjadi sumber kopi terkenal yang dinikmati di seluruh dunia. Arsitektur beruni Kuenes, arsitektur di Yaman terkenal karena bangunan-bangunan berbentuk menara dari tanah liat yang disebut Menara Himar. Menara-menara ini merupakan simbol arsitektur tradisional Yaman dan sering digunakan sebagai tempat tinggal. Situs bersejarah UNESCO. Yaman memiliki beberapa situs bersejarah yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Beberapa contohnya adalah kota bersejarah Zabid, kota bersejarah Sanaa, dan situs prasejarah Seirah. Negara gunung berapi, Yaman terletak di zona patahan tektonik dan memiliki sejumlah gunung berapi yang aktif. Salah satu yang paling terkenal adalah Gunung Jabal Al-Tair yang terletak di dekat Selat Bab el-Mandeb. Keragaman etnis. Yaman memiliki keragaman etnis yang kaya, dengan banyak kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk suku-suku yang memiliki tradisi dan kebudayaan unik. Bahasa Arab, bahasa resmi dan bahasa yang paling umum digunakan di Yaman adalah bahasa Arab, yang juga merupakan bahasa agama Islam, agama mayoritas di negara ini. Fakta-fakta menarik ini membantu menggambarkan sebagian dari kekayaan sejarah, budaya, dan geografi negara Yaman. Namun, penting untuk diingat bahwa situasi politik dan sosial di negara tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Kebiasaan orang Yaman mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa kebiasaan dan tradisi khas orang Yaman. Konsumsi hat. Salah satu kebiasaan yang sangat populer di Yaman adalah mengunyah daun hat. Hat adalah sejenis tanaman yang mengandung alkaloid stimulan. Warga Yaman sering mengunyah daun hat sebagai kegiatan sosial dan cara untuk bersantai. Meskipun hat dianggap sebagai bagian dari tradisi, penggunaannya juga menimbulkan kontroversi karena efek kesehatan dan sosialnya. Mengenakan pakaian tradisional, di pedesaan dan lingkungan konservatif di Yaman, banyak orang masih mengenakan pakaian tradisional. Untuk pria, pakaian tradisional bisa berupa jubah longgar yang disebut futah atau futuah dan sarung. Sedangkan wanita sering mengenakan busana yang terdiri dari gamis dan kerudung. Adat dan etika makan. Saat makan bersama, orang Yaman cenderung makan dengan tangan mereka, bukan menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu. Makanan disajikan dalam hidangan bersama dan keluarga biasanya berbagi hidangan dari piring yang sama.
Keberagaman bahasa, Yaman memiliki beragam kelompok etnis dan budaya, sehingga terdapat banyak bahasa yang digunakan di negara ini. Meskipun bahasa Arab merupakan bahasa resmi, banyak dialek lokal yang berbeda digunakan di seluruh Yaman. Pernikahan tradisional, pernikahan di Yaman adalah peristiwa besar yang melibatkan keluarga luas. Upacara pernikahan tradisional di Yaman biasanya berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai ritual, tarian, dan makanan khas. Adab sosial, orang Yaman umumnya menghargai adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka menyambut tamu dengan hangat dan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi. Tari dan musik tradisional, seni tari dan musik memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Yaman. Berbagai tarian dan musik tradisional sering dipertunjukkan dalam acara-acara perayaan dan peristiwa budaya. Hospitality, kehangatan dan keramahan merupakan nilai-nilai penting dalam budaya Yaman. Orang Yaman dikenal sebagai tuan rumah yang baik, dan tamu sering disajikan dengan teh, kopi, dan camilan sebagai tanda keramahan. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah sebagian dari kehidupan sehari-hari orang Yaman dan mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun ada perbedaan di antara wilayah dan kelompok etnis di Yaman, kebiasaan-kebiasaan ini tetap merupakan bagian integral dari identitas budaya negara ini. Yaman adalah negara yang memiliki budaya dan aturan sosial yang khas, dan ada beberapa hal yang dilarang atau dianggap tabu dalam masyarakat Yaman. Beberapa di antaranya termasuk alkohol. Konsumsi alkohol dilarang di Yaman karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang mengharamkan minuman keras. Pornografi, produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi dilarang di Yaman, sesuai dengan nilai-nilai konservatif yang ada di masyarakat. Hubungan prasejarah, hubungan seksual prasejarah dianggap tabu dan dilarang di Yaman. Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam budaya Yaman, dan hubungan di luar pernikahan dianggap tidak pantas. Makan di tempat umum selama bulan puasa, selama bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di Yaman menghormati bulan suci tersebut dengan tidak makan atau minum di tempat umum selama jam puasa. Pakaian tidak sopan, Yaman adalah negara yang konservatif, dan pakaian yang dianggap tidak sopan atau provokatif, terutama bagi wanita, dapat menarik perhatian negatif dari masyarakat atau penguasa setempat. Kritik terhadap pemerintah atau agama, kritik terbuka terhadap pemerintah atau agama dapat menyebabkan masalah hukum atau sosial di Yaman, karena otoritas negara biasanya tidak mentolerir kritik terhadap pemerintah atau agama. Penghinaan terhadap kebudayaan atau adat istiadat, Yaman memiliki budaya yang kaya dengan tradisi yang beragam. Penghinaan terhadap kebudayaan atau adat istiadat suku atau kelompok etnis tertentu bisa menimbulkan ketegangan dan konflik di antara masyarakat. Penggunaan narkoba, penggunaan, produksi, dan peredaran narkoba ilegal sangat dilarang di Yaman, dan pelaku kejahatan narkotika dapat dihukum berat sesuai dengan undang-undang negara. Kebiasaan orang Yaman adalah membawa jambia, pisau kecil dan berukir, di tempat umum. Fungsinya di samping memperlihatkan status sosialnya, juga untuk berjaga-jaga dari gangguan orang lain. Yaman adalah negara yang ultra konservatif. Homoseksual dihukum mati dan dilarang memasang gambar wanita. Kaum wanita di Yaman tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya. Meski meninggalkannya itu karena keadaan darurat, aturan sosial ini mengakibatkan banyak wanita tidak bisa merasakan pendidikan, kerja, dan sumber penghidupan lainnya. Hanya 35% kaum wanita Yaman yang bisa baca tulis. Bahkan kaum wanita tidak bisa memperoleh ID card dan paspor tanpa izin tercatat dari suaminya. Banyak wanita Yaman yang mengalami pernikahan dini. Hampir separuh dari wanita Yaman menikah pada usia 18 tahun, dan dijodohkan oleh orang tuanya. 41% orang Yaman mengalami krisis pangan. Tempat yang paling parah adalah di Sa'ada. Yaman menjamin kebebasan beragama meski konstitusi Yaman menyatakan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Memfoto wanita dianggap sebagai tindakan yang tidak menyenangkan dan tidak sopan. Penting untuk dicatat bahwa hukum dan aturan sosial dapat berbeda di berbagai wilayah di Yaman.
terutama mengingat situasi politik dan sosial yang sedang berlangsung di negara ini. Ketentuan hukum dan norma sosial juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Anda berencana untuk mengunjungi atau tinggal di Yaman, disarankan untuk memahami dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Yaman pernah dijajah beberapa kali oleh negara Arab, Persia, Turki, dan yang terakhir Inggris. Yaman adalah satu-satunya negara berbentuk republik di Timur Tengah. Yaman merdeka pada tahun 1965 setelah lepas dari pemerintahan Inggris. Beberapa destinasi wisata potensial di Yaman yang menarik adalah kota bersejarah Sanaa. Sanaa adalah ibu kota Yaman dan dikenal karena arsitektur bersejarahnya yang unik, terutama menara-menara Himar. Kota ini telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Kota bersejarah Zabid. Kota Zabid adalah kota bersejarah lainnya di Yaman yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Zabid memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang menarik dan jalan-jalan berkerikil yang menawarkan pesona sejarah. Pulau Socotra. Pulau Socotra adalah pulau yang terpencil dan unik. Terletak di lepas pantai selatan Yaman. Pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan merupakan tempat hidup bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka. Wadi Hadramaut. Wadi Hadramaut adalah lembah yang subur dengan oasis yang indah dan kota-kota bersejarah yang menarik seperti Tarim dan Sayuan. Kafalah Falls. Air terjun Kafalah terletak di daerah pegunungan dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Penting untuk diingat bahwa sebelum melakukan perjalanan ke Yaman, Anda harus memeriksa situasi terkini keamanan, mengikuti peringatan perjalanan dari pihak berwenang, dan mempertimbangkan risiko yang ada. Juga, pastikan Anda mematuhi peraturan dan adat istiadat setempat ketika berwisata di Yaman. Kuliner khas Yaman menawarkan cita rasa yang unik dan beragam, dengan campuran rempah-rempah dan bahan-bahan lokal yang kaya. Berikut adalah beberapa hidangan khas Yaman yang patut dicoba. Saltah. Saltah adalah sup yang menggabungkan berbagai bahan seperti daging, sayuran, dan kacang-kacangan. Semuanya dimasak bersama dalam panci besar. Hidangan ini sering disajikan dalam wadah tanah liat dan dimakan dengan roti flatbread. Fatah. Fatah adalah hidangan yang terdiri dari lapisan nasi, roti flatbread, daging, dan saus tomat. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara khusus dan perayaan. Jacnun. Jacnun adalah roti khas Yaman yang digulung dan dimasak selama beberapa jam. Roti ini biasanya disajikan dengan tambahan madu atau saus berbasis tomat. Aseet. Aseet adalah hidangan bubur yang terbuat dari campuran gandum dan air, lalu diberi tambahan ghee, mentega saring, dan saus yang biasanya berisi daging, ikan, atau kacang-kacangan. Kuliner khas Yaman menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dan unik. Namun, seperti halnya dengan perjalanan ke Yaman, pastikan untuk mempertimbangkan situasi keamanan dan mengikuti petunjuk dan anjuran dari pihak berwenang jika Anda ingin mencoba hidangan-hidangan ini. Nah, itu dia beberapa fakta menarik dan unik tentang negara Yaman yang dirangkum oleh Sisi Dunia. Semoga menambah wawasan kalian. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.